Instagram dan Facebook dari Sentra Medical Hospital Minahasa Utara. Kembali lagi siang ini bersama saya, Dr. Gigi Jeffrianto Wololi, yang akan bertindak sebagai host seperti biasa. Dan seperti yang mungkin rekan-rekan sekalian sudah lihat dalam beberapa publikasi sejak minggu lalu, bahwa hari ini kita kedatangan bintang tamu kita. Selamat siang, Dok. Ya, Dok, di sini bintang tamu namanya, Dok. Okay. Mungkin bisa sedikit perkenalan, Dok, untuk supaya yang mengikuti siang hari ini bisa tahu dokter siapa dan jadwalnya mungkin, Dok, di rumah sakit. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Bella Aprilia, biasa dipanggil Bella. Sedikit biodata ya, Dok ya. Sedikit perkenalan ya, mungkin saya lahir di Pontianak 7 April 90. S1 untuk dokter umum saya di UI, Universitas Indonesia, masuk 2007, lulus tahun 2012. Kemudian langsung internship, kurang lebih di NTT 1 tahun di Larantuka. Kemudian lanjut ke pendidikan spesialis oksigennya juga di Universitas Indonesia. Baru lulus tahun 2019 yang lalu. Nah, jadwalnya, Dok, di Sentra Medica supaya penonton kita tahu kira-kira kalau datang mengunjungi dokter di sentra hari-hari apa gitu. Oh, jadi sekalian promosi sih. Iya, gitu, Dok. Oke, ya saya prakteknya Senin, Rabu, Jumat pukul 16.30 sampai jam 19. Oke, sip. Terima kasih. Oke, itu sedikit informasi tentang Dokter Bella. Nah, siang hari ini kita akan bahas mungkin kurang lebih 1 jam ke depan maksimal ya, Dok, ya, soal persiapan kehamilan. Nah, untuk rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung untuk siang ini, kami persilakan untuk boleh bertanya lewat kolom komentar, dan kalau misalnya waktunya cukup nanti mungkin kita akan jawab di akhir ya, Dok, sambil kita bahas. Nah, kita akan segera mulai, Dok. Nih, temanya kan persiapan kehamilan. Mungkin pertanyaan dasarnya dulu, persiapan kehamilan ini maksudnya apa sih, Dok? Oke, jadi memang sih topiknya umum sekali ya, memang tentang persiapan kehamilan. Seringkali kehamilan itu dianggap enteng, gitu, dianggap enteng. Kenapa? Karena memang mungkin dari zaman-zaman dahulu, ketika seorang perempuan itu hamil, biasanya tidak ada persiapan khusus, gitu kan, tidak persiapan khusus. Tapi tidak pada zaman saat ini, gitu, dengan tentu dengan seiring perkembangan pengetahuan, dengan teknologi. Tentunya, dan perempuan juga semakin cerdas ya, ya tentunya kita untuk suatu kehamilan itu harus dipersiapkan. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Mungkin saya secara garis besar, kalau saya bisa menganalogikan ya, mengambil perumpamaan, jadi rahim kita itu seperti sawah sebenarnya, seperti sawah, seperti tanah, gitu. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita sebelum menanam tanaman, pastikan kita akan memastikan bahwa tanah itu subur. Misalnya mau dipupuk atau diairi gitu kan. Kalau misalnya kering kan nggak mungkin kita tanam tanaman tersebut. Jadi sama saja dengan rahim gitu. Jadi sebelum janin itu menempel di rahim, sebaiknya kita pastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada problem atau tidak ada masalah yang harus diselesaikan dulu pada rahim atau kondisi calon ibu, gitu. Contohnya apa? Misalkan seorang ibu misalnya jelas nih, misalnya ketahuan anemia gitu kan, HB-nya di bawah 10 lah, di bawah 10. Ya saran kita sih sebaiknya koreksi dulu anemianya, koreksi dulu HB-nya, pastikan misalnya HB-nya itu bagus, baru boleh misalnya silahkan jika ingin hamil, seperti itu. Karena efeknya itu, karena yang kita pikirkan efeknya tidak hanya ke ibu, tetapi juga tentunya utamanya ke bayi. Kan kita tidak mau kalau generasi penerus itu hanya yang pas-pasan gitu. Gitu. Jadi yang kita maunya ya generasi penerus misalnya minimal ya IQ-nya oke, gitu. Misalnya, terus juga tentunya IQ, EQ, SQ-nya itu juga bagus. Maksudnya emotional attitude-nya juga bagus. Jadi ya kalau mengutip cerita atau perumpamaan dari guru saya, seringkali dia menganalogikan itu tuh yang suka demo-demo atau yang suka nggak jelas itu di sosial media. Nah itu mungkin saat kehamilan itu kurang diperhatikan gitu. Jadi dianggap hamil
tekdung gitu kan, maksudnya terus pas cukup bulan udah lahir begitu aja gitu, tapi nggak tahu mungkin dalam selama kehamilan itu ada masalah yang tidak diatasi gitu. Jadi kuncinya sih di situ, karena kan kita hamil ya untuk masa depan sebenarnya gitu sih. Jadi panjang dipikirkannya dari sebelum konsepsi, sebelum janin itu ada di rahim kayak gitu sih. Jadi mungkin sedikit membuka pemikiran ya dok, karena dipikir ya cuman masalah selama kehamilan gitu, tapi ternyata semua yang kejadian di masa depan itu ya dari situ asalnya. Ya, definisinya udah nih. Nah, terus seberapa penting ini dok di persiapan ini dibandingkan mungkin tahap-tahap lain dalam kehamilan? Seberapa penting menurut saya sih penting sekali. Penting sekali. Penting sekali, skala 1 sampai 10. Jadi maksudnya sama pentingnya dengan saat sudah hamil gitu. Jadi kan kita selalu menganut prinsip bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya, jadi memang kalau misalnya ada problem, kemudian seorang ibu kemudian hamil nih, terlanjur hamil. Nah, itu intervensi kita terkadang menjadi satu kendala, karena kita intervensi yang dilakukan biasanya jadi terbatas. Oh, misalnya contoh ibunya dengan autoimun misalkan, autoimun kemudian dia lagi flare, maksudnya lagi aktif-aktifnya, misalnya penyakit autoimunnya. Nah, kalau seperti itu biasanya kita sarankan atasi dulu penyakit autoimunnya, kayak gitu, atasi dulu, di terapi dulu hingga ketika dia sudah dalam fase remisi, jika mau hamil baru kita monitor kayak gitu. Tapi kalau misalnya kondisi, tentu kan kalau misalnya dia lagi autoimun, tidak lagi hamil, tentu kan obat-obatan yang bisa diberikan sesuai dengan standarnya lah ya, kurang lebih begitu. Tapi kalau misalkan autoimun, lagi flare, kemudian hamil, nah tentu itu yang menjadi kegalauan kita nih, paling seringnya seperti itu gitu. Jadi pasti biasanya treatment yang kita berikan ya terbatas, dan juga pasti yang kita pikirkan efek saja babynya mungkin bisa PJT, maksudnya kayak IUGR, maksudnya kecil dalam kehamilan, bisa preeklamsi, bisa juga ibunya juga ya balik lagi juga misalnya ada problem di darahnya, anemia dan sebagainya gitu. Jadi terkadang ya bisa juga outcome-nya kurang baik untuk janinnya ya, kayak gitu sih. Jadi memang penting. Ya, kalau persiapan kehamilan ini dok, kira-kira apa saja sih yang termasuk dalam persiapan kehamilan ini dok? Tadi mungkin udah saya singgung sedikit mengenai persiapan kehamilan. Jadi memang disarankan cek aja dulu hematologi dasar, minimal kita tahu dasar HB ibu, kemudian apakah mungkin ada problem apa misalnya trombositosis atau apa gitu, kan dari DPL itu kan kelihatan ada HB, ada leukosit, ada trombosit. Kemudian sarannya juga, rekomendasi sebenarnya kalau memungkinkan memang cek vitamin D3, jadi kadar untuk dalam tubuh kita. Tapi memang itu saat ini masih belum ditanggung oleh BPJS, jadi memang harus umum. Kenapa sih mungkin sedikit saya singgung mengenai vitamin D. Kenapa sih vitamin D itu disebut di mana-mana? Mungkin pengobatan COVID juga dikasih, juga vitamin apa? Misalnya ya itu kayak dokter-dokter oksigen, kenapa kasih vitamin D sih? Sekarang kayak dulu cuma multivitamin sama mentok-mentok kalsium. Kenapa sih vitamin D? Jadi emang dalam penelitian itu fungsi vitamin D itu banyak sekali gitu. Salah satunya memang dalam yang untuk dalam kehamilan itu dia membantu berbagai fungsi imun kita, untuk pertumbuhan janinnya juga, untuk perkembangan otak. Dan misalnya pasien-pasien yang ada resiko terjadi preeklamsi, itu juga bisa mencegah terjadi preeklamsi kayak gitu. Memang fungsinya banyak sekali tuh. Jadi jika memang memungkinkan cek vitamin D. Kemudian dasar-dasar lagi ya penyakit infeksius, misalkan hepatitis B, kemudian juga anti HIV. Nah itu kan kalau yang dasar DPL, hepatitis B, kemudian anti HIV itu bisa di screening juga sih di puskesmas. Jadi mungkin bisa dilakukan di puskesmas pakai BPJS atau bagaimana kayak gitu. Ya kalau yang dasar-dasarnya itu aja dulu. Kalau misalnya mau advance bisa, mau cek makronutrien, mikronutrien. Kalau misalnya memang ada kekurangan ya kita terapi dulu atau bagaimana, boleh juga kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kenapa darah menjadi penting? Karena misalnya contoh nih dari hasil darah, misalnya HB sekian, misalnya HB-nya misalnya 9 atau 10 gitu kan.
Dari gambaran lab tersebut kita bisa lihat nih pasien misalnya kayak dicuriga rupanya misalnya thalassemia trait gitu. Jadi nggak ada gejala klinis tapi rupanya dia ada carrier dari thalassemia. Nah itu kan menjadi penting gitu menjadi deteksi kita. Kayak gitu sih. Jadi dari suatu pemeriksaan sederhana itu banyak yang bisa kita ambil sebenarnya. Oke, jadi tadi kalau boleh disimpulkan berarti pemeriksaan laboratoriumnya, ya. Terus nutrisinya diperhatiin, terus tadi sempat singgung juga mungkin soal pencegahan penyakit-penyakit yang infeksius tadi. Oh, itu sama ini sih sebenarnya kalau misalnya yang lain-lain sebenarnya kayak mengikuti, misalnya nih pasiennya sudah ada riwayat, misalnya sudah pernah melahirkan dan riwayat misalnya preeklamsi misalkan. Nah, kalau misalnya memang ada riwayat dia sebelumnya bisa tekanan darah tinggi, sarannya tentunya kita paling sederhana ya kita cek aja tensinya. Misalnya saat ini ibunya misalnya dalam kondisi tidak hamil, kita cek tensinya tinggi atau tidak. Kalau misalnya tensinya tinggi, berarti hati-hati gitu. Nih pasien berarti mungkin berarti hipertensi kronik kan, bukan hanya hipertensi itu tidak hanya terjadi saat kehamilan, tapi juga memang sudah memang sebelum hamil juga rupanya tinggi gitu, dan itu yang kadang tidak terdeteksi. Datang-datang hamil, dok tensinya tinggi kayak gitu. Oh, ini pasien nih hamilnya tingginya ini saat hamil atau sebelum hamil. Nah, kalau kita udah tahu nih, oh pasien ini sebenarnya sudah tekanan darah tinggi sebelum hamil. Nah, itu kan menjadi warningnya kita gitu. Oh, ini kita akan monitor tentunya kan, karena kalau misalnya tekanan darah tinggi dia akan berefek ke pertumbuhan janinnya juga, seperti itu sih. Yang dari sederhana bisa kita lakukan. Sederhana. Nah, mungkin karena belakangan ini program pemerintah kita vaksin COVID nih dok. Jadi mungkin ada beberapa yang nanya, kalau soal lagi persiapan hamil atau lagi hamil, bagaimana soal vaksinasi COVID dok? Ada efeknya kah atau nggak boleh atau gimana? Oke, dari rekomendasi yang terakhir memang direkomendasikan jika ingin hamil, sarannya adalah 1 bulan sejak vaksin kedua. Jadi vaksin kedua ya, bukan vaksin pertama. Iya, karena kan sekarang vaksinnya itu suka berbeda-beda nih beberapa tempat. Ada yang mungkin masih dapat Sinovac atau sekarang udah ada yang dapat AZ. Kalau AstraZeneca itu kan jarak vaksin 1 ke vaksin kedua itu kan 8 sampai 12 minggu. Kalau Sinovac kan 28 hari ya. Nah, di situ jadi kita hitungannya itu sejak 1 bulan sejak vaksin kedua. Jadi kalau mau hamil boleh. Nah, pertanyaannya jika misalnya nih saya lagi vaksin terus nggak tahu hamil. Memang sih sampai saat ini saya belum membaca ada penelitian yang menilai outcome dari janin yang ibunya divaksin nih saat hamil. Terlebih juga vaksin kita itu bermacam gitu. Memang sih sudah keluar sebenarnya ibu hamil boleh divaksin, tapi itu kalau nggak salah yang baru keluar tuh Pfizer kalau nggak salah. Yang Sinovac dan AstraZeneca itu belum ada. Belum ada publikasi. Mungkin saya belum baca atau mungkin juga teman-teman udah ada yang baca ya, boleh di sharing kayak gitu kan. Tapi yang setahu saya belum gitu. Jadi memang sampai saat ini rekomendasi kita sih belum ada sih. Ya kalau misalnya memang dok saya udah divaksin pertama tapi saya nggak tahu saya hamil, ya berarti yang kita lakukan ya kita monitor aja babynya, misalnya rutin kontrol, ibunya dikontrol, kita monitor dari pemeriksaan standar seperti itu sih. Kita lanjut nih dok. Kalau misalnya soal waktu yang tepat untuk hamil ini sebenarnya kapan, terus pertimbangannya apa aja sih gitu soal waktu kehamilan? Mengenai waktu kehamilan menurut saya lebih ke arah ada 2 sebenarnya, bisa secara fisik maupun mental. Tapi kalau menurut saya sebenarnya yang paling nggak ada, dua-duanya sama-sama penting. Ya. Jadi kalau misalnya fisik itu lebih ke arah misalnya satu usia. Jadi memang rekomendasi kita itu sebaiknya hindari kehamilan remaja. Jadi di bawah 20 tahun itu sebaiknya hindari gitu kan, karena memang sih dari namanya penelitian ya, namanya penelitian itu mereka kan sudah mengambil data dari yang puluhan tahun atau pokoknya dari puluhan tahun ternyata didapatkan jika misalnya didapatkan kehamilan di remaja atau di bawah 20 tahun seperti itu, komplikasi atau penyulitnya itu lebih banyak, misalnya resiko terjadi preeklamsi atau tekanan darahnya tinggi, kemudian juga anemia, efeknya bayinya kecil biasanya, atau misalnya paling sering kelahirannya prematur atau belum cukup bulan, atau misalnya pecah ketuban dulu sebelum misalnya sudah infartu atau sudah mau melahirkan, seperti itu kalau misalnya pada kehamilan remaja. Terus ya jadi memang disarankan sebaiknya di atas 20 tahun. Kemudian tapi
juga tidak boleh ketuaan. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan kualitas dari sel telurnya. Jadi memang kalau dari penelitian, seorang perempuan yang di atas usia 35 tahun memang kualitas sel telurnya itu sudah agak menurun gitu. Tapi ya jadi apa sih kaitannya? Ya biasanya memang sama juga, dibalik lagi kalau misalnya sudah menurun, terkadang mungkin kualitas embrionya kurang baik, mungkin ada risiko kegugurannya meningkat. Itu juga bisa risiko terjadi preeklamsi juga, ya kayak gitu juga, misalnya anemia kayak gitu juga. Jadi memang tidak boleh terlalu muda, tidak boleh terlalu tua, dan juga tidak boleh terlalu dekat gitu. Jadi kalau misalnya yang direkomendasikan tuh sebenarnya IDAI juga bilang sebenarnya di rumah itu tidak boleh ada 2 batita, bayi 3 tahun sebenarnya gitu. Dan perkembangan anak itu paling krusial itu 1000 hari kehidupan. 1000 hari itu kan kurang lebih 3 tahun ya, dan itu sebenarnya dihitung dari sejak janin sih sebenarnya. Jadi udah, dan golden period anak itu di bawah waktu 3 tahun pertamanya dia. Itu sebenarnya disarankan memang ya orang tua fokus golden period tersebut gitu untuk satu anak tersebut, baru jika sebelum ingin nambah lagi. sebelum nambah lagi kayak gitu sih. Jadi nggak boleh terlalu muda, nggak boleh terlalu tua, nggak boleh terlalu dekat gitu. Nah ini yang secara umum ya tadi dok. Bagaimana kalau misalnya kehamilan sebelumnya itu anaknya dilahirkan dengan cara bedah sesar nih atau SC gitu. Kalau misalnya sebelumnya SC, kapan kira-kira boleh hamil lagi nih dok? Oke, jadi kalau misalnya dia dari riwayat sesar, yang kita sarankan itu hamil lagi adalah jika lebih dari 2 tahun. Jadi anaknya misalnya minimal udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Gitu, karena itu nanti berkaitan dengan berkaitan dengan persalinannya, kehamilan yang berikutnya lagi gitu. Tentu kan kalau misalnya bekas sesar, yang kita takutkan yang paling sering saat ini bukan lagi ngetren sih, tapi memang angkanya cukup meningkat itu plasenta akreta. Itu plasenta akreta itu dimana ari-arinya itu menempel hingga di bekas luka operasi, dan bekas luka operasi itu kan kadang lebih tipis ya dibandingkan dengan otot-otot rahim lainnya gitu. Jadi karena tipis, terkadang ari-arinya itu menempelnya itu hingga menembus ke bekas luka operasi tersebut. Kayak gitu. Nah, itu kan tentunya menjadi suatu penyulit di kehamilan berikutnya. Terus juga yang kedua yaitu balik lagi sih, kalau misalnya terlalu di bawah dari 2 tahun ya biasanya jadi perkembangan anak yang pertama kan tentu jadi perhatian terbagi ya. Kemudian juga yang kita takutkan bisa terjadi ruptur atau robek rahimnya secara spontan, misalkan kalau benar-benar terlalu dekat sekali gitu. Terus juga nanti berkaitan juga dengan pemilihan persalinan selanjutnya gitu. Biasanya sih akan sesar lagi sih, kita sarankan sesar kalau di bawah 2 tahun gitu jaraknya. Nah, dokter bilang disarankan sesar. Apakah ada kemungkinan bisa lahiran normal dok setelah misalnya sebelumnya sesar? Kalau misalkan memang hamilnya itu di atas 2 tahun, sebenarnya bisa kita anjurkan untuk namanya VBAC atau vaginal birth after cesarean. Jadi persalinan normal setelah riwayat persalinan sesar sebelumnya. Tapi ada syarat dan ketentuan kan, semua sesuatu ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Ya kita pastikan misalkan riwayat sesar sebelumnya itu tidak ada kontraindikasi untuk melahirkan normal. Contohnya apa? Misalkan riwayat sesar sebelumnya ini karena panggul ibunya sempit gitu. Bayinya misalnya cuma 2.800, tapi panggul ibunya terlalu sempit, memang tidak bisa lewat. Oh ya sudah, tentu kita tidak akan menyarankan untuk persalinan normal yang memang sudah nggak bisa lewat kok harus dipaksain gitu kan. Itu satu. Terus yang lain lagi misalkan ya misalnya bekas sesarnya itu karena misalnya ya anak pertama itu kecil, tapi misalnya anak yang kedua misalnya babynya terlalu besar, misalnya makrosom seperti itu. Nah, kita juga tidak menyarankan untuk dilakukan persalinan pervaginan. Yang bisa kita coba untuk persalinan pervaginan ya itu tadi, kalau misalnya tidak ada kontraindikasi di ibu, misalnya panggulnya cukup, kemudian juga pada bayinya juga misalnya bayinya cukup, misalnya di bawah 3.500, kita masih bisa dicoba untuk dilahirkan untuk lahiran normal gitu ya. Terus juga selain dari
panggul ataupun dari baby, ya tentu kita lihat nih kondisi ibunya. Kalau misalnya kondisi ibunya nggak ada preeklamsi, nggak ada lain-lain yang untuk kontraindikasi untuk dilakukan induksi, ya kita bisa coba kan. Oke. Nah, mungkin kembali lagi ke persiapan kehamilan ini, Dok. Kalau misalnya mau planning untuk hamil ibu-ibunya misalnya, kira-kira bisa mulai kapan gitu untuk datang ke dokter untuk konsultasi begitu? Misalnya targetnya, misalnya kalau targetnya hamil dalam berapa bulan ke depan gitu, dia bisa datang kapan ke dokter untuk konsultasi gitu? Kalau boleh saran sih sebenarnya minimal 1 bulan sebelumnya. 1 bulan sebelum tapi target. Biasanya kalau kayak bukan terapi ya, misalnya kayak konsumsi vitamin atau obat-obatan, suplemen atau apa, biasanya kita 3 bulan sebelumnya. Oh, 3 bulan. Boleh kita ulang 3 bulan sebelumnya. Gitu. Itu termasuk yang pemeriksaan yang kita bahas di awal tadi, Dok? Iya, boleh. Nah, kalau misalnya sudah positif hamil nih, Dok, tapi misalnya anggaplah misalnya dia merasa persiapannya kurang maksimal dalam persiapan kehamilan, tapi sudah hamil gitu. Kapan dia harus datang untuk kontrol, membicarakan banyak hal kira-kira? Kalau saran saya segera setelah memang positif hamil. Segera, oke. Segera setelah mengetahui positif hamil. Jadi yang dilakukan tentu selain kita melakukan USG ya untuk mengkonfirmasi kehamilannya, kita juga manfaatnya apa kalau misalnya kita melakukan USG di trimester 1 dan terutama di bawah 12 minggu. Yang kita lakukan konfirmasi bahwa benar-benar hamil. Terus yang kedua, kita menghitung usia kehamilannya karena itu yang paling akurat ketika di bawah 12 minggu. Gitu. Jadi missnya itu kurang lebih cuma 3 sampai 5 hari dibanding. Kan ada nih biasa ibu, aduh Bu, Dok, saya menstruasinya nggak teratur. Datang-datang misalnya udah 20 trimester 2 misalkan, nah kayak gitu udah less akurat. Tapi kalau misalnya Dok, saya menstruasinya nggak atur tapi saya test pack positif, mendingan cepat kesini, jadi kita USG, kita benar-benar ukur usia kehamilan, jadi kita bisa memastikan taksiran persalinannya itu kapan. Itu satu, kalau di bawah 12 minggu. Kemudian apalagi yang kita lakukan di bawah 12 minggu? Yang utamanya juga yang penting adalah kita pastikan bahwa hamilnya itu benar-benar di dalam rahim. Kan kita nggak mau kalau misalnya hamilnya di luar kandungan ya, atau namanya kehamilan ektopik, kayak gitu. Terus juga di bawah 12 minggu itu kita bisa melakukan screening, namanya perhitungan dari USG, kita dapat melakukan screening apakah mungkin ada kelainan deteksi kromosom atau tidak dari USG tersebut. Jadi memang fungsinya banyak, itu dari USG sendiri. Kemudian yang kalau saya pribadi sebenarnya rekomendasi juga adalah kita lakukan langsung pemeriksaan darah gitu. Yang dasar-dasar aja basic itu ya DPL, darah perifer. Misalnya kita mau tahu nih minimal HB-nya. Kemudian hepatitis B sama anti HIV kayak gitu. Jadi itu udah dasar sih untuk pemeriksaan. Jadi kalau begitu kita tahu misalnya cek darah, misalnya ibunya rupanya bener nih anemia misalkan. Terus rupanya ada hepatitis B, rupanya ada anti HIV-nya positif, reaktif misalkan. Jadi kita bisa treat dari awal, jangan ketika sudah misalnya mendekati lahiran kayak gitu. Jadi begitu kita ketemu masalah, kita bisa atasi seawal mungkin. Dengan berharap outcome baby selama perkembangannya itu akan bagus gitu sih. Nah, ngomongin perkembangan kehamilan ini, Dok, mungkin banyak istilah yang masyarakat awam sudah sering dengar, mungkin soal antenatal care. Nah, ini kan berarti harus ada kontrol teratur nih, Dok. Yang secara optimal teratur dikontrol dalam antenatal care ini seperti apa sih sebenarnya, Dok? Oke, jadi karena ini secara umum sebenarnya ya minimal sebulan sekali sih, kalau secara umum aja gitu. Tapi ada, kalau misalnya di puskesmas itu ada tuh kunjungan minimal misalnya trimester 1, 2-3 kali, trimester. Jadi dibalik, bukannya semakin ATRM itu semakin sering, semakin cukup bulan itu semakin sering, tapi justru di bawah ATRM itu yang harusnya semakin sering. Kenapa? Lebih awal harus semakin sering. Karena tadi itu kayak tadi saya sampaikan, misalnya di bawah waktu trimester 1 di bawah 12 minggu itu dari USG aja sudah banyak yang bisa kita nilai gitu kan. Kemudian kalau misalnya berbicara misalnya saya sebagai SPOG ya saya sarankan tentu minimal sebulan sekali. Nah, apalagi nih di bawah 12 minggu, yang penting lagi misalnya waktu 18 minggu itu dilakukan fetal echo, kita lihat nih jantung dari babynya apakah mungkin ada kelainan atau tidak, kita screening gitu. Terus juga kunjungan ulangnya bisa sebulan kemudian lagi, itu saran sebenarnya waktu 24 sampai 28 minggu itu
kita lakukan screening namanya DMG atau diabetes mellitus gestasional, diabetes mellitus dalam kehamilan. Itu dilakukan screening. Itu pentingnya dilakukan pemeriksaan laboratorium kayak gitu. Nanti kita cek gitu, kita cek oh hasilnya ini bagus atau tidak. Nah, gitu. Terus ya udah, dan tentu tiap bulan kita monitor ya perkembangan bayinya. Kayak gitu kan. Kita monitor perkembangan janinnya baik dari masing-masing. Jadi tidak hanya taksiran berat janinnya yang penting, tapi kita lihat nih ukuran kepalanya sesuai usia kehamilan atau tidak, lingkar perutnya sesuai usia kehamilan atau tidak, pertumbuhan tulangnya sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Nah, sudah dibandingkan usia kehamilan, kita lihat juga trennya dari dari setiap bulan ini tumbuhnya tuh naik nggak sih atau linear nggak sih? Kalau misalnya terkesan kok stagnan ya, misalnya stagnan, kita udah bisa mendetek, oh hati-hati nih bayinya jangan sampai misalnya janin cenderung kecil, atau misalnya ada kecenderungan misalnya IGR atau apa kayak gitu. Jadi itu kalau untuk bicara BS ini ya minimal sebulan sekali aja. Gitu. Oke. Ya, sekarang mungkin pertanyaannya jadi lebih individu ke dokter nih. Dari pengalamannya dokter, pasien-pasien yang sering dokter temui dalam masa persiapan kehamilan paling banyak atau paling sering punya masalah apa gitu loh dalam persiapan dia mau hamil? Yang paling sering dan dan juga memang insidensinya banyak memang anemia. Anemia itu sering kali mungkin terkadang dianggap enteng juga ya, atau padahal nggak sadar gitu. Atau nggak sadar ya, memang kadang kan kita kalau misalnya mungkin anemianya hanya ringan seperti itu, kita mungkin kadang tidak merasakan gejala, atau mungkin yang dirasakan, dok saya kok rasanya lemes ya, gitu. Misalnya tensinya normal, terus kadang diceknya misalnya udah dekat-dekat lahiran, ya nggak ada gunanya. Kenapa sih menjadi penting HB itu ya? Karena bayi kalau mau makan ya butuh darah kan dari ibunya, gitu kan. Jadi kan suplai makanan itu kan dari darah ibu, dari tali pusatnya gitu. Jadi kalau misalnya ibunya aja anemia, gimana dia mau ngikat oksigen yang bagus untuk dikasih ke bayinya gitu. Itu yang sederhana tapi sering gitu. Sering sekali saya temuin gitu. Jadi mungkin terkadang dianggap udahlah nggak apa-apa anemia ringan. Itu maksud saya jangan dianggap enteng juga gitu, karena itu mungkin hal yang terkesan sederhana tapi sebenarnya berefek baik gitu, berefek banyak gitu terhadap janin. Itu sih. Kalau misalnya sejauh ini misalnya di pasien-pasien yang tidak sadar anemia atau punya anemia, dokter biasa nyaranin apa dok ke pasien-pasien ini? Kalau saya tergantung dari hasil pemeriksaan darahnya itu gitu. Apakah darah cenderung kita lihat dari hasil gambaran darahnya tersebut, darah perifernya itu gitu. Kalau misalnya kecenderungannya mungkin anemia, sebenarnya paling bagus sih kita cari tahu, kita lanjutkan pemeriksaannya untuk mencari tahu apakah penyebab anemia tersebut. Jangan-jangan misalnya bukan cuma anemia defisiensi besi, misalnya rupanya dia ada talasemi misalkan, atau misalnya ada penyebab lainnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya mengenai kalau misalnya anemia dokter biasanya nyaranin apa gitu? Kalau misalnya di cover BPJS sih sebenarnya ingin dilanjutkan pemeriksaan lanjutan, tapi kalau misalnya tidak, kadang saya cek DPL itu plus ferritin. Ferritin itu kan cadangan besi ya, cadangan besi gitu. Jadi kalau misalnya dilihat cadangan besinya HB-nya udah turun nih, misalnya HB-nya 9 gitu kan, terus cadangan besinya memang juga rendah, ya saya kasih suplemen besi sih. Kayak gitu, bisa oral, bisa injeksi tergantung dari usia kehamilannya saat itu. Terus nah penting juga dicek ulang. Jadi pemeriksaan itu tidak hanya one time, jadi tidak hanya waktu misalnya awal datang gitu, tapi diulang juga di saat trimester 2, terutama di 28 sampai 32 minggu. Karena itu terjadi hemodilusi, maksudnya biasanya itu HB-nya suka drop, HB ibu hamil itu suka drop tuh pada saat usia kehamilan segitu gitu. Jadi kalau misalnya memang benar drop, ya kita terapi secepatnya juga kayak gitu. Mungkin atau perlu lebih agresif, ya kita memberikan misalnya injeksi suplemen besi kayak gitu, yang injeksi bukan yang oral lagi, kayak gitu sih. Nah, baik. Ada beberapa pertanyaan berulang di sini dok. Dua-duanya soal masalah nih, kalau misalnya mereka takut ini menimbulkan masalah kalau sedang dalam perencanaan kehamilan. Yang pertama yang paling banyak muncul di sini soal menstruasi tidak teratur dok. Kira-kira ini bisa berdampak nggak dalam persiapan kehamilan?
Kalau menstruasi tidak teratur, ya tentu akan berdampak karena kan satu nih, misalkan memang gini. Jadi menstruasi tidak teratur itu kan penyebabnya bisa bermacam-macam. Nah, kita sekarang kita misalnya ngomongin dia misalnya tidak ada penyakit, misalnya tidak ada PCOS atau apapun gitu kan. Nah, kalau misalnya menstruasi tidak teratur tentu akan berdampak ke satu, dan tadi saya sebutkan di awal gitu, perhitungan usia kehamilannya. Gitu. Jadi terkadang kalau misalnya orang yang mau promil, masa suburnya itu bisa jadi meleset. Jadi masa subur itu sebenarnya adalah 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Nah, tapi gimana kita mau prediksi kalau misalnya menstruasinya aja tidak teratur, kan gitu. Itu satu. Terus yang kedua ya, kalau misalnya dia positif hamil ya kita jadi harus menentukan nih usia kehamilannya, ya kita nggak bisa memakai hari pertama haid terakhirnya itu gitu. Tapi yang kita pakai ya jadi ya memang harus dilakukan USG dari yang trimester satunya itu gitu. Terus yang permasalahan lain lagi, misalnya tadi saya kan ada sebut-sebut soal PCOS ya, atau sindrom ovarium polikistik. Kalau misalnya nih menstruasinya tidak teratur, rupanya ketemu karena penyebabnya PCOS. Saran saya kalau ya mungkin sekalian ditambahkan adalah sebaiknya di-treat dulu PCOS-nya. Karena PCOS, S-nya itu kan sindrom, jadi dia ada kumpulan gejala, kumpulan gejala. Paling sering memang manifestasinya itu memang menyebabkan menstruasi tidak teratur. Tapi yang secara metabolik atau secara di dalam tubuh itu, dia bisa menyebabkan adanya misalnya dislipidemia atau misalnya kolesterolnya cenderung tinggi. Kemudian juga terjadi resistensi insulin, hampir mirip dengan orang yang kencing manis atau diabetes mellitus gitu. Efeknya apa kalau misalnya dia terjadi hal seperti itu, tidak diterapi kemudian langsung hamil misalkan. Tadi berulang-ulang sebenarnya permasalahan obstetrik begitu-begitu aja sih. Yang tadi lagi misalnya akan resiko terjadi preeklamsi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan ya. Kemudian juga bayinya itu tumbuhnya biasanya lebih kecil kayak gitu. Terus juga kalaupun nggak kecil ya malah paling jelek itu yang tadi misalnya IGR kayak gitu sih. Atau misalnya bisa memicu juga kencing manis di dalam kehamilan. Efeknya ya kalau misalnya kencing manis dalam kehamilan bayinya terlalu besar, atau misalnya yang jelek kalau misalnya gula darah tidak teratur, yang paling jelek, yang paling worstnya itu bayinya bisa meninggal mendadak di dalam kandungan kayak gitu. Jadi macam-macam itu yang macam-macam memang efeknya. Nah, tadi saya bilang kan itu yang paling banyak ditanya, nomor pertama. Ya, yang kedua nih dok, yang banyak nanya, gimana kalau misalnya ibunya lagi stres gitu? Mungkin gara-gara keselingan di rumah, nggak kemana-mana atau gimana gitu. Ya, jadi memang kuncinya suatu kehamilan, mungkin tadi tidak saya sampaikan, kuncinya dalam suatu kehamilan itu memang ibu harus happy. Ibu happy, baby happy. Jadi gimana cara ibu happy? Ya suaminya yang harus bikin happy gitu. Apapun gimana pun caranya memang harus dibikin happy gitu kan. Tapi ya misalnya stres nggak dibawa jalan misalkan, ya udah bawa jalan, tapi ya memang dengan protokol kesehatan. Terus ya dilihat-lihat lah, misalnya kalau misalnya mall rame ya jangan dipaksakan gitu, karena ibu hamil itu nggak rentan sih ya, maksudnya bukan yang ya memang dalam ketika seorang wanita itu hamil, memang dalam tubuh dia terjadi proses yang menyesuaikan dengan kehamilan tersebut gitu. Nah lagi-lagi sebenarnya terkait misalnya COVID seperti ini kan, yang kita lindungi, kita kan melindungi diri kita dan keluarga kita dan orang sekitar kita sebenarnya kan. Jadi jangan sampai hanya gara-gara memikirkan diri sendiri terus kita egois gitu, langsung ya bodo amat, yang penting happy, ya udah aku ke mall paksain, jadinya positif COVID misalkan hamil-hamil. Terus misalnya gak happy apa sih, ya udah diajak belanja, kayaknya kalau ibu-ibu diajak belanja apapun juga udah senang kayak gitu. Tapi harus dicatatan ya, maksudnya stresnya itu tidak sampai menimbulkan gejala psikotik, maksudnya bukan yang depresi ataupun bipolar atau ini ya. Kalau misalnya ibunya ada kecenderungan terjadi kondisi seperti itu, ya sebaiknya memang konsultasikan dulu ke dokter psikiatri, apakah perlu di-treat, apakah perlu diterapi atau tidak. Karena itu satu, karena kan bisa juga efek obat untuk mood stabilizer-nya itu, apa mungkin ada efek terhadap nanti kehamilannya atau tidak. Sama nanti outcome-nya akan bisa resiko terjadinya postpartum blues itu tinggi sekali gitu kan. Itu berbahaya ya kalau misalnya terjadi postpartum blues.
Nah, kalau soal stres tadi dok, mungkin ada kaitannya nggak ini sama kesuburannya ibu ketika dalam persiapan kehamilan? Kalau ya efek tidak langsung ada ya. Kalau misalnya memang kalau perempuan itu cenderung stres atau tekanan berat atau bagaimana ya biasanya mempengaruhi ke siklus menstruasi jadi tidak teratur. Oke. Itu sih balik lagi ke situ lagi memang. Ke siklus menstruasi Kalau tadi. misalnya siklus menstruasi tidak teratur ya terkadang memang jadinya kan kalau misalnya siklus menstruasi tidak teratur terkadang seorang perempuan mungkin jadi tidak saturnya tidak jadi keluar, tidak ada ovulasi atau bagaimana. Jadi kemudian juga atau misalnya ada ovulasi tapi kita jadi nggak tahu nih pasien, oh rupanya saya udah hamil tapi saya nggak sadar saya hamil gitu, karena memang biasanya menstruasi nggak teratur gitu, datang-datang udah hamil berapa minggu kayak gitu sih. Balik lagi ke situ lagi. Ya oke. Lumayan sudah banyak ya dok yang kita bahas siang hari ini, dan saya rasa mungkin sudah cukup dok sampai situ. Kalau misalnya ada sesuatu yang dokter mau tambahkan atau cukup aja? Nggak ada, udah sih. Nggak ada. Benar. Oke. Mungkin ibu-ibu atau para calon ibu yang ikut siang hari ini juga sudah dapat caption lumayan bagus yang bisa dilihatin sama suaminya ya dok ya. Tadi soal kalau ibu mau happy ya harus dari suaminya juga yang bikin. Ya, oke. Mungkin terima kasih dok untuk waktunya. Kita akan segera tutup. Nah, untuk rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung siang hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap partisipasi dan pertanyaan-pertanyaannya. Untuk mungkin yang masih akan bertanya, kalau yang lebih spesifik soal masalah pribadi, lebih baik langsung ketemu dokter ya, karena sudah bilang jadwalnya tadi di awal. Iya. Kita boleh add juga Instagram. Oke, boleh follow di Instagram juga ya dok ya untuk tanya-tanya. Yap, itu saja saya kira. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum sempat menyaksikan, rekamannya nanti bisa dilihat di Instagramnya Sentra Medica atau di Facebook juga. Terus kalau misalnya datang ke rumah sakit, mungkin nanti bisa lihat rekaman kita ini dok di televisi. Oke. Ya, demikian saya kira. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Bella yang sudah hadir bersama kita siang hari ini, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah turut terlibat dalam live Instagram dan Facebook Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Selamat siang dan terima kasih. Bye.